Oke, oke. Asik. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di rapat untuk pembahasan mengenai tugas PE kali ini. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada ketua kelompok untuk pembahasan berikutnya. Kepada Adit, saya silakan. Oke, terima kasih. Eh, Selanjutnya saya ngebahas dulu ya mengenai tugas dari masing-masing anggota. Yang pertama yaitu mengkaji tempat, observasi, perencanaan, dan penyusunan laporan, di mana mengkaji tempat ini kita akan rapatkan pada Jumit ini. Dan setelah kita mendapatkan tempat yang emang pasti dan emang benar berpotensi dalam pembangkitan listrik, kita langsung buat next observasi. Nah, untuk tempat itu ada 4 poin. Yang pertama itu yaitu mengenai sub pembangkit listrik tenaga mikrohidro ataupun sering disebut PLTMH, di mana saya mengambil acuan yaitu pada Bendungan Cigede yang beralamat Desa Sindanggalih, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, untuk alasan kenapa Bendungan Cigede ini sangat berpotensi, yang pertama sumber air yang dialirkan dari Sungai Ciloseh, di mana Sungai Ciloseh ini merupakan sungai terbesar yang ada di Kota Tasikmalaya dan merupakan anak sungai dari Citanduy, yang dimana kita sudah ketahui Citanduy itu merupakan sungai terbesar juga. Debit air yang dihasilkan pada Bendungan Cigede ini sekitar 454 per detik, yang dimana udah memenuhi untuk syarat pembangunan ataupun sebagai potensi pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dan mempunyai area sekitar 542 hektar. Mungkin untuk selanjutnya akan dibahas oleh Lingga. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah bendungan Lewikri. Kurang kedengar, Bang. Mohon maaf, emang di PN begini. Apakah terdengar sekarang? Scroll lagi, Mar, ke atas ke Bendungan Lewik Kris alamat itunya. Baik. Oke, selanjutnya ada bendungan Lewikris. Lebih tepatnya adalah PLTA, Pembangkit Listrik Tenaga Air, yang bertempat di Lewikris, Ancol, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Bendungan Lewikris ini adalah bendungan multiguna dengan tampungan sebesar 60.300 meter kubik yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan irigasi seluas 11.950 hektar dan pengendalian banjir selama 25 tahun, serta memenuhi kebutuhan air baku sebesar 845 liter per detik. Nah, ini memiliki debit air sebesar 23.580 meter persegi per detik, yang mana sudah memenuhi untuk sebagai PLTA tadi, seperti yang Bang Adit sampaikan di awal. Dan alasannya kenapa memilih bendungan Lewikris adalah karena yang pertama, ini bendungan yang cukup besar dan sedang dalam progres pengerjaan, dan juga dekat dengan areal kampus kita. Jadi saya rasa ini cukup rekomendasi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin untuk potensi bendungan selanjutnya akan dibahas oleh Jaka. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ada bendungan Cimawate, bendungan Sungai Cimawate yang bertempat di Lewis 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 Hapi, Madasari, Tarunajaya, Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Bisa di scroll. Sungai Cimawate adalah sungai yang
Sumber airnya disuplai dari Gunung Cikuray, memisahkan antara daerah Warung Pete dan daerah Puspahyang di Kabupaten Tasikmalaya. Sungai Cimawate yaitu sungai yang memiliki potensi ketersediaan air dan pemanfaatan air untuk sistem PLTMH. Pada Sungai Cimawate sangat penting untuk diketahui data tentang potensi ketersediaan yang masih belum lengkap. Kebutuhan air di Sungai Cimawate pada saat ini dan pada masa mendatang akan terus meningkat, sementara ketersediaan air permukaan dan air tanah relatif tetap atau mungkin bisa berkurang. Sekian dari bendungan Sungai Cimawate. Untuk selanjutnya kepada Mariana saya persilakan untuk bahas bendungan selanjutnya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Jelas, jelas. Ada Baik, selanjutnya ada Bendungan Ciawi dan juga Sukamahi yang bertempat di Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Nah, untuk kedua bendungan ini, yang pertama ada Bendungan Ciawi yang memiliki volume tampung sebesar 6,05 juta meter kubik dan juga luas genangan sebesar 39,4 hektar. Bendungan ini didesain untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke daerah Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendungan Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung. Nah, terselesaikannya Bendungan Ciawi ini akan mereduksi banjir sebesar 111,75 meter kubik per detik, dan di wilayah hulu selain Bendungan Ciawi juga yaitu ada Bendungan Sukamahi dengan volume tampung sebesar 1,68 juta meter kubik dan luas area genangan sebesar 5,23 hektar. Dan saat ini dua bendungan ini merupakan bendungan pertama yang memiliki konsep bendungan kering di Indonesia dan memiliki fungsi untuk mereduksi banjir dan juga menyimpan potensi besar untuk menjadi area wisata. Nah, Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi ini memiliki potensi sumber pembangkit listrik untuk PLTA itu sebesar 2 megawatt. Nah, lalu selanjutnya di sini juga karena bendungan ini merupakan bendungan kering, jadi cara kerjanya itu bisa dibilang pada musim hujan pintu-pintu bendungan kering akan ditutup dengan katup sampai penuh sesuai dengan kapasitasnya. Lalu kemudian setelah itu ketika air sudah penuh, air bendungan akan dibuang pada debit air yang telah dipertimbangkan di waktu tertentu atau ketika musim kemarau atau ketika air sedang surut di wilayah-wilayah tertentu. Namun dengan hal ini, air yang telah dikumpulkan oleh air hujan tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjadi pembangkit listrik tenaga air. Dan hal inilah yang menyebabkan bendungan kering ini diklaim mampu menjadi pengendali banjir di suatu wilayah. Seperti itu. Mungkin selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, untuk pembahasan mengenai tempat-tempat untuk observasi nanti dan juga alasannya telah dipaparkan. Sekarang saya kembalikan lagi ke ketua kelompok untuk melanjutkan sesi diskusi pemilihan tempat observasi. Masih di mute, Dit. Oke, makasih. Dari keempat potensi bendungan yang tadi sudah dipaparkan area tempatnya dan alasan kenapa tempat tersebut sangat berpotensi. Sekarang kita diskusi gimana baiknya dan apa yang mau kita ambil dari 4 bendungan tersebut gitu.
dengan penguatan yang dimana tadi alasan dari beberapa sub yang bisa dijadikan misal dari PLTMA, dari PLTA gitu. Sekarang kita diskusi. Silakan yang mau berpandangan atau berpendapat mengenai yang mau kita ambil dari keempat yang tadi. Mungkin ini ya untuk dokumentasi dari yang diambil dari sumber internet ya dari keempat bendungan yang tadi yang dimana ada kekurangan dan kelebihannya yang dimana Cigede ini sering surut ya karena mengandalkan dari aliran Sungai Cilose ya. Bisa dilihat. Mungkin kita diskusi aja ya. Sok mana yang mau kita pilih gitu. Bendungan yang akan dijadikan observasi buat perencanaan pembangkit listrik ini. Izin masuk, Dit. Ya, silakan Gil. Paling kalau dari saya ya, untuk pembangkit yang lebih potensi. Sebenarnya kalau ngomongin potensi kan semuanya juga berpotensi, tapi yang jadi pertanyaannya adalah seberapa siap SDM untuk merekayasa dari kondisi alam. Karena kan berbicara yang kita pilih, yang kita sudah pilih ini kan lebih ke energi terbarukan ya. Artinya energi yang berasal dari alam. Nah, secara potensi kan memang kalau ngomongin secara kondisi geografis di Indonesia lumayan menunjang walaupun perlu ada data tambahan. Misal tadi bendungan kering. Nah, di bendungan kering tersebut di daerah tersebut itu kan dalam 1 tahun, dalam berapa semester, dalam 1 semester itu curah hujan di daerah tersebut itu berapa persen. Nah, itu kan yang harus kita cari datanya. Nah, untuk bisa menentukan kebutuhan air yang nantinya masuk ke bendungan. Lalu nanti direkayasa menjadi PLTMH. Nah, itu kan. Nah, paling kalau lebih kerisnya, kalau lebih keris dari saya mah kurang cocok. Kenapa? Karena lebih keris ini udah jadi proyek pemerintah. Jadi secara kedengeran ya, Dit? Aman Gil, kedengar Gil. Secara pengelolaan itu kan udah terkelola pun dalam perencanaan itu sudah terencana dengan baik. Hanya tinggal pembangunannya saja kan. Cuman untuk PLTMH ini kan masih belum jadi fokus pemerintah untuk sebagai bentuk pengembangan potensi energi air yang nantinya akan jadi pembangkit. Yang paling kalau dikerucutin antara PLTA atau PLTMH, mending PLTMH di samping secara skupnya itu lebih kecil, tapi untuk ruang pemanfaatannya itu bisa termanfaatkan karena biasanya sungai-sungai ini kan ada sungai-sungai di daerah-daerah kampung kecil yang emang secara tujuan untuk mengaliri listrik di daerah-daerah yang tertinggal bisa dikatakan karena memanfaatkan sungai-sungai yang tersedia yang ada di daerah tersebut. Tapi kan kalau ngomongin bendungan mah, bendungan itu untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah yang lebih luas. Entah itu kota tersebut, kabupaten tersebut, kan lebih keris untuk memenuhi kebutuhan apa dulu? Sekabupaten Tasikmalaya dengan Ciamis dan Priangan Timur kah? Itu kan luas. Nah, cuma di sini kan yang bisa jadi solusi itu pemanfaatan alam untuk memenuhi kebutuhan listrik yang emang notabene tertinggal daerahnya. Jadi PLTMH itu lebih cocok. Itu sih tanggapan dari saya, Mas. Mungkin makasih ya atas tanggapannya dan saya juga setuju atas
stigma mengenai Lowi Keris, bahwasannya ya untuk Lowi Keris itu buat perencanaan secara awam oleh kita-kita itu sangat sulit, di mana pemerintah itu sudah menyiapkan juga yang di mana outputan Lowi Keris itu ya buat PLTA. Sedangkan yang kita cari atau pengen gali itu sumber yang emang ya tadi yang kata Ragil yang belum tersentuh sama pemerintah, yang artinya bisa dikerucutkan lagi bahwasannya PLTMH itu ya sangat efisiensi buat di daerah kita, yang dimana dalam debit air juga untuk sistem PLTMH ini nggak perlu gede gitu, cukup aliran sungai yang tadi ada di Cigede atau Cimawate itu sangat cukup buat PLTMH gitu dari saya. Mungkin bisa lebih keris itu ya udah gitu, saya nggak mengacu harus lebih keris gitu. Gimana dari yang lainnya? Izin mungkin ya, kan karena saya yang memberikan maksudnya yang menambahkan salah satu tempat yang di Bendungan Ciawi dan Sukamahi ya. Nah, sebetulnya bendungan yang saya rekomendasikan ini merupakan bendungan yang fungsi utamanya memang bukan untuk pembangkit listrik. Karena bendungan ini juga setelah saya cari tahu baru diresmikan itu akhir tahun lalu di 2022 bulan Desember. Kalau saya lihat tadi di internet. Nah, kenapa sebetulnya saya ingin merekomendasikan bendungan ini karena dari pemanfaatan air hujan yang eh, tidak tidak sengaja untuk menampung air untuk membangkitkan energi listrik, namun memanfaatkan air hujan yang jika air tersebut tidak terkontrol dapat menyebabkan banjir gitu. Namun di satu sisi, karena bendungan ini baru diresmikan dan juga merupakan bendungan kering pertama di Indonesia, jadi mungkin masih perlu ada penelitian atau observasi lebih lanjut untuk bendungan ini. Walaupun potensinya sangat besar, namun kita juga melihat apa ya, kemungkinan untuk saat ini gitu, karena masih untuk saat ini belum ada studi atau penelitian lebih lanjut lagi mengenai bagaimana bendungan ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik gitu. Walaupun setelah saya cari tahu bendungan ini bisa dimanfaatkan untuk pembangkitan listrik tenaga air atau PLTA gitu. Mungkin seperti itu. Jadi bisa diambil bendungan yang lain untuk di akhirnya. Mangga dikembalikan lagi kepada ketua. Terima kasih. Oke, dari yang lain barangkali ada pandangan mengenai keempat potensi bendungan ini, meskipun yang tadi ada beberapa ya yang emang menguatkan bahwasannya misal bendungan Lowi Keris itu kurang cocok untuk dijadikan tugas kita untuk observasi. Ya barangkali dari yang lain silakan. Ya nantinya ketika semuanya udah berpendapat, kita ambil kesimpulan dan ambil tempat yang emang untuk next selanjutnya kita lakukan observasi. Mungkin dari Medina, uh, Amel, Lingga, barangkali ada pendapat lain mengenai potensi bendungan ini. Oke, izin masuk dulu ya. Ya. Kalau dari saya pribadi,
Mungkin kita ada empat rekomendasi ya untuk kita observasi untuk potensi pembangkit listrik. Namun untuk sekarang mungkin daripada kita meneliti terlalu jauh, untuk PLTA itu kan ranahnya sangat besar ya, mega proyek gitu kalau bisa dibilang. Nah, kalau menurut saya mungkin kita bisa mulai dari ranah yang kecil dulu karena mungkin di Tasikmalaya juga itu kan lebih luas kabupaten daripada kotanya dan juga banyak tempat-tempat yang memang bisa dijadikan potensi untuk membuat pembangkit listrik. Nah, sebelum kita ke ranah yang besar seperti PLTA, mungkin kita bisa mulai dari yang kecil dulu seperti mikrohidro. Mikrohidro juga kan itu pemanfaatannya oleh aliran air sungai. Nah, untuk di Tasikmalaya sendiri kan banyak ya, banyak sungai maupun daerah-daerah terpencil yang bisa dimanfaatkan sebagai potensi pembangkit listrik. Nah, jadi dari saya pribadi mungkin kita bisa mengambil atau observasi untuk potensi pembangkit listrik itu PLTMH. Nah, untuk tempatnya sebenarnya mau yang antara, kan ada dua ya. Nah, itu untuk dua tempat itu mungkin kita bisa diskusi lagi. Jadi lebih bisa dimanfaatkannya yang mana gitu. Nah, untuk saya pribadi itu lebih prefernya ke PLTMH gitu. Kalau dari saya gitu sih. Oke, oke, dari Bang Liga ada tanggapan ataupun pandangan mengenai potensi ini nggak? Cukup sih Bang Ded, udah disampaikan tadi sama yang masalah PLT kan itu udah boleh. Saya rasa kan di luar ranah kita, jadi saya rasa saya juga bakal menjadi microhydro sih. Oke, mungkin uh, karena dari PLT Malui Keris dan yang tadi Bendungan Ciawi dan Sukamahi itu berpotensi PLTA. Jadi kita dikerucutkan lagi, ada yang pertama ada Bendungan Cigede dan Bendungan Cimawate. Nah, paling sistemnya kita kita pilih aja, uh, polling lah gitu, mau mana yang kita ambil. Namun sebelum itu dari Amel ada pandangan lagi gak, Amel? Sudah tersampaikan sih oleh teman-teman yang tadi untuk pandangannya sendiri, jadi lebih baik kita mengambil yang PLTMH aja daripada yang PLTA. Oke, mungkin dari saya pribadi ya, coba scroll ke atas antara Bendungan Cigede alasannya aja sama Bendungan Cimawate. Oke, alasan. Nah ini, di mana kan Bendungan Cigede ini berpotensi untuk PLTMH ya, yang dimana memiliki sumber airnya dari Cilose dan Cilose tersebut dari Citanduy dan sangat berpotensi gitu. Dan saya memilih untuk Bendungan Cigede ini gitu untuk saya pribadi, dan untuk rekan-rekan ya silakan kita langsung polling aja mana yang mau kita ambil. Boleh sok berpendapat. Dari saya sepakat. Oke, dari yang lain. Dari saya Cigede. Sepakat Cigede. Oke, karena melihat dari alasan yang udah disebutkan juga, sepakat Cigede. Oke, mungkin ya dari kesimpulan yang kita ambil ini, PLTMH ini ya kita ambil dari potensi Bendungan Cigede. Untuk itu alasannya itu yang pertama ya tadi ya kita udah sebutkan ya, dengan debit air menghasilkan 454 per detik itu ya mencukupi untuk sistem pembangkit PLTMH ini gitu. Paling untuk mengkaji tempat kan udah kita dapatkan tempat. Untuk observasi itu paling nunggu instruksi ya dari tugas selanjutnya yang mungkin akan segera ada tugas ini dan untuk observasi ke tempat dari bendungan ini.
Mungkin dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, karena dirasa rapat untuk malam ini sudah dicukupkan ya. Kita sudah mendapatkan tempat untuk observasi tadi, untuk observasi nanti. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti rapat pada kali ini. Sebelumnya saya tutup rapat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kan, bentar. Dokumentasi dulu dong buat Bentar. di story.